Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi bersama Kang Guru, channel seputar informasi pendidikan dan hiburan. Pada kali ini saya akan berbagi video dokumentasi diseminasi modul 1.4. Video ini dibuat dengan segala keterbatasan, jika ada yang kurang berkenan dan kualitas yang rendah saya mohon maaf. Akan tetapi video ini tidak keluar dari esensi materi dan lainnya. Selamat menikmati, salam dan bahagia. Itu setiap satu minggu sekali ya tergantung kalau sharing kan bagi baik terus nanti ada laporannya tapi nanti bukan begini itu real kegiatannya foto-foto ada ya bisa Pak, kalau tidak berat Pak. Hanya memberi aksi nyata cuma sekedar berbagi info misal di diskusi kecil-kecil misalnya misalkan ya membuat tema apa atau apa terus di share linknya terus nanti komeni konten-konten ya malah lebih baik nanti juga biar mengenal belajar kombel ini di kombel itu disesuaikan Pak, misalnya membuat keyakinan kelas atau nanti misal membuat kuis bisa dan lain-lain nanti biasanya tergantung kebutuhan sekolah nanti konten-konten berapa seperti ini kegiatan ini kegiatan olahraga, kegiatan senam, kegiatan kelas sebentar itu kalau di foto, di video terus dibuatkan deskripsi narasinya terus di share gue link ini jadi kegiatan sering-sering mengisi malah lebih apik ya, berarti kombelnya itu terisi tidak apa-apa satu bulan itu satu minggu itu sekali mulai dari Sabtu setelah selesai kegiatan itu kan kumpul bahas caranya bahas bahas apa lah seperti kebutuhan ya pembahasan atau evaluasi pembelajaran terus pelatihan mereka ada kekurangan memang tujuannya sebenarnya kepala sekolah kan harus menggerakkan menggerakkan itu sehingga keluhan atau apa masalah yang dihadapi tiap guru di kelasnya masing-masing minimal itu kan dibahas tiap satu minggu sekali untuk evaluasi maka ada ini harus dilakukan. Nah itu dilakukan. Jadi langsung kan ini kan sebenarnya itu kan aku ingin mengkondisikan ini, tapi aku sendiri nggak bisa mengalami itu. Resikonya kan ini, yang 3 bisa IT, yang 3 bisa. Sehingga aku yang gawe kok sih perlu nggak bisa merespon. Iya, nggak bisa merespon. Tapi yang 3 bisa. Karena sekarang ya. Jadi saya ini dengan berat dengan mengkondisikan teman-teman bahwa aku hanya membantu misalkan Pak Busri gak iso aku sendiri tapi tetap akunya Busri misalkan Pak Sulam gak bisa nanti saya yang memberi permintaan terus menarik dari sekolah kombel itu tidak harus yang sudah belajar di
Lagi belajar. Izin terus menggerakkan bahu ulangi geraknya kan nanti saya buka sengaja materi bisa mungkin bisa dipulangkan baru hari ke foto ngumpul nanti saya buka terus nanti kan jumlahnya harus ini ini bulannya baru segini nanti Selasa apa itu saya bisa Selasa bisa Pak Toyon 10 kalau otomatis itu izin dan dari sekolah lain satu atau dua mungkin sama tambah atau bisa TPP lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN UPT SDN 2 Bapak Swat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 dan Bapak Ibu Guru GPKI Gugus 4. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif dan yang dilakukan oleh komunitas belajar UPT SDN Wangun 2. Jadi dasar pelaksanaan pada hari ini adalah satu, kemarin ada instruksi dari Bu Haja Wasiah tentang komunitas belajar yang ada di satuan lembaga ini harus ada kegiatan realnya dan dilaporkan. Nah, jenjang waktunya itu di Kombel itu diinstruksikan kalau bisa 1 minggu sekali. Itu bisa kalau dulu dilaksanakan di jam setelah mengajar. Sekarang itu juga sama, bisa dilakukan di jam aktif masuk kerja, bukan jam aktif masuk pas waktu mengajar. Artinya bisa dilaksanakan setelah mengajar setengah 1 sampai jam 2. Kemudian di Agustus ini harus ada pelaporan. Jadi harus ada pelaporan minimal 1 kali, tidak sudah mencukupi. Dan laporan itu nanti akan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Nah, bertepatan dengan ini saya juga sedang melakukan pendidikan guru penggerak. Ini ada yang namanya diseminasi. Jadi ada penyebaran pemahaman materi di modul 1.4. Jadi kebetulan ini sekaligus nanti saya akan membuat laporan untuk modul 1.4 juga. Saya juga akan membuat laporan nanti sebagai kegiatan Kombel di SDN Wangun 2 sudah melaksanakan di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu minimal kegiatannya itu 1 kali tidak apa-apa. Tapi nanti di bulan September itu 1 minggu katanya harus ada kegiatan seperti ini. Nah, nanti materinya bergantian. Bisa nanti kalau Pak Mahfud punya berbagi aksi baik silakan bisa. Nanti kalau materinya mendatangkan dari luar bisa. Nanti kepala sekolah bisa memberikan materi untuk pengembangan yang ada di lembaga kita. Dan ini mengapa ada guru yang dari lembaga lain di LMS itu syaratnya jumlah hadir gurunya harus 10. Jadi saya mohon bantuan dan mengucapkan sangat terima kasih sekali. Nanti kita akan berbagi praktik. Itu pendahuluan dari saya. Setelah ini mohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pemangku kebijakan dan penanggung jawab di SDN Wangun 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Wangun 2 khususnya, kemudian
kemudian pemateri Pak Fandi selaku guru penggerak yang ada di SDN Bangun 2, serta Ibu Guru BHI dari SDN Milera Pulau 3, Bu Ul, selamat datang, dan Ibu Guru BHI dari SDN Bangun 1, Bu Dodi, terima kasih Lawu dan tim SDN Bangun 2. Pertama, panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya di yaumul qiyamah nanti menjadi orang yang ma'amin. Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan kemarin diundang oleh SDN Bangun 2 karena ini adalah hajatnya Pak Afandi adalah selaku pembelajaran guru penggerak. Maka dari itu sekali lagi untuk yang kedua kali saya sampaikan di forum panjenengan semuanya ini, mari kita dukung teman kita yang sedang belajar. Semoga nanti menjadi guru penggerak yang benar-benar bisa direalisasikan untuk peserta didik dan teman sejabat, khususnya adalah panjenengan semuanya. Intinya pagi hari ini saya merestui selaku kepala sekolah di Bangun 2, semoga nanti dilaksanakan Bapak Ibu hingga selesai. Materi yang diberikan Pak Afandi ini adalah materi wajib yang harus disampaikan ke panjenengan. Masalah penyerapannya nanti bisa menyerap 100% atau berapa persen pun, yang penting mengikuti dan siapa tahu menjadi pengalaman, khususnya untuk guru IPA ini yang sedang berpikir. Saya doakan guru IPA cepat lulus. Saya selaku kepala sekolah sudah bantu, begitu juga Bapak Ibu guru yang lain, semoga semuanya sukses. Sebelum saya mengakhiri ini, terus saya sampaikan mengapa acara ini saya percepat, karena ada undangan dari Ibu Pengawas di PKK hari ini jam 10. Saya harus menuju ke sana. Setelah menyampaikan ini, saya mohon izin karena ada rapat kepala sekolah yang disampaikan secara WA kemarin, sehingga saya mengawali acara ini. Saya titip ke panjenengan semuanya Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kualitas kita sebagai guru. Dalam acara pagi hari ini juga termasuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta penalaran sebagai guru yang memiliki konsep ke depan lebih baik. Itu tujuannya. Seperti yang kita lakukan selama ini, saya kurang lebih 2 tahun di sini, kita menggerakkan semuanya itu adalah untuk positif, ya. Jadi tidak ada hal yang negatif. Masalah hasil itu urusan nanti, yang penting kita memiliki niat positif. Seperti berita hari ini yang saya sampaikan di panjenengan di WA itu grup, alhamdulillah SDN Bangun 2 kemarin saya mengusulkan di akun saya agar akreditasi yang semestinya dilaksanakan di bulan September ini, ternyata saya mengajukan untuk mendapatkan ini penetapan akreditasi minimal sama dengan yang dulu. Alhamdulillah hari ini terpenuhi. Yang kemarin saya download kemudian saya upload di WA panjenengan. Jadi di halaman ketiga itu Bapak Ibu, itu adalah yang saya centang itu SDN Bangun 2. Sehingga dengan penetapan Badan Akreditasi Nasional untuk tahun 2024 ini, SDN Bangun 2 sudah mendapatkan sertifikatnya. Jadi kita tidak usah melaksanakan persiapan yang kemarin saya sampaikan panjenengan. Ini berita baik dan insya Allah menyenangkan dan sekaligus memberikan motivasi bagi kita, ini khususnya SDN Bangun 2. Jadi orang usah mikir-mikir jujur, yang ada desa kakek. Ini kemarin saya mengajukan melalui akun saya, alhamdulillah. Terus zaman saya ini memang harus belajar IT, sehingga sedikit banyak kalau mengetahui IT itu bisa terobos kemana-kemarin. Termasuk yang akan dilaksanakan Pak Afandi ini. Pak Afandi nanti adalah penerus dari generasi berikutnya. Pak Afandi ini sudah tua, paling 5 tahun lagi pensiun, mesti penerusnya adalah Pak Mahfud, Pak Afandi dan yang lainnya. Itu informasi saya khusus untuk SDN Bangun 2.
Yang terakhir, tadi saya juga mengupload memvalidasi jumlah siswa yang saya upload di WA Panjenengan bahwa jumlah siswa kita 89 ya, karena ada satu yang minta menjadi berondong itu yang kemarin 90 ini diupdate Bapak Ibu ya. Tolong nanti jumlah muridnya dihitung berlima, jangan sampai ada pengawas tanya muridnya sampai berapa jumlahnya, nanti tidak tahu. Nah, ini kewajibannya jenengan ya, selaku guru jumlah muridnya DW berapa jumlahnya nggak tahu. Nah, ini sudah saya upload di WA jenengan untuk diingat-ingat bahwa tahun ini verifikasi yang terakhir adalah 89. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi monggo didukung Pak Afandi selaku guru penggerak. Siapa tahu mendapatkan penambahan pengetahuan yang jelas, insya Allah dapat. Karena Pak Afandi ini kemarin sudah mengikuti ombel di kecamatan, membuat kelompok belajar. Memang dari waktu ke waktu kita seorang pendidik, kita seorang ilmuwan ya harus mengikuti mau tidak mau. Walaupun hanya mendengar secara telinga saja, paling tidak kita punya pemahaman yang baru, punya paradigma yang baru tentang bagaimana guru ke depan. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai terakhir Pak Andi karena ada undangan yang datang dari pengawas. Saya harus ke kecamatan, jadi lagi saya mohon maaf dan mohon diikuti dengan sesama. Bila taufik walhidayah, sebelum saya akhiri, saya nyatakan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan dari Pak Fandi ini saya nyatakan dibuka dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Son dan Bapak Ibu. Langsung saja untuk menyikat waktu. Jadi diseminasi materi pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah kita itu dapat dilakukan dengan 6 hal. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian kita belajar tentang teori motivasi. Kemudian kita harus memahami keyakinan kelas. Kemudian keempat, kita harus mengerti memahami tentang manajemen kontrol. Kemudian restitusi, dan terakhir adalah restitusi segitiga. Itu keenam hal tersebut itu tidak dapat dipisahkan. Tetapi karena mengikat waktu yang sangat tipis, maka pada kali ini kita akan belajar tentang membuat keyakinan kelas. Nanti seperti apa keyakinan kelas dan nanti kita juga akan belajar. Tetapi sebelumnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin seringkali kita maknai bahwa disiplin itu adalah tentang hukuman, tentang ketaatan. Tetapi disiplin di sini maknanya adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah dari bahasa Latin yang artinya belajar. Belajar untuk kita melakukan kegiatan hal yang baik secara terus menerus. Nah, budaya positif ini dapat dilakukan jika kita dapat mampu melakukan perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini bisa kita lakukan jika hal tersebut ada stimulus kontrol. Stimulus kontrol itu apa? Kalau kita sering jika anak itu melanggar, kemudian maka kita akan lakukan hukuman. Itu juga namanya stimulus kontrol. Jika anak itu berprestasi, maka kita akan memberikan penghargaan. Itu namanya stimulus kontrol, di mana kita berusaha untuk mengontrol anak. Akan tetapi sebenarnya anak atau kontrol ini adalah ilusi. Jadi tidak ada kontrol. Kita bisa mengontrol seseorang itu adalah ilusi. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol anak, karena anak itulah yang mengontrol dirinya
sendiri. Dia mau seperti apapun itu bukan karena kita, bukan karena orang lain, tapi itu muncul dari dalam dirinya sendiri secara intensif. Maka di pembelajaran kali ini kita akan mencoba memunculkan nilai semangat intrinsik dalam dirinya anak tersebut dengan memberikan stimulus kontrol, kemudian mencoba untuk mengontrol anak tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah jika anak tersebut itu melakukan pelanggaran, maka tidak dilakukan penghukuman, tapi kita lakukan dengan restitusi. Restitusi itu adalah menyadarkan bahwa anak tersebut melakukan kesalahan dan dia akan memperbaikinya sehingga dia dapat kembali ke komunitasnya dengan kekuatan yang baik. Kemudian kita dilarang untuk memberikan penghargaan, karena penghargaan itu hanya bersifat sementara. Jadi semisal anak yang rajin berangkatnya paling awal, dia beri stiker bintang atau kita berikan hadiah apa, dia hanya akan termotivasi untuk melakukan itu karena hadiah. Ketika kita sudah tidak memberikan hadiah, anak tersebut pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa pemberian penghargaan itu hanya bisa mengontrol anak itu secara tidak berlangsung lama, dalam jangka pendek, karena hal tersebut tidak muncul dalam dirinya sendiri karena mengharapkan sesuatu. Nah, ini satu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk ilusi penguatan positif. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Bisa, jadi membujuk anak itu bisa dalam bentuk kontrol, tetapi tadi itu hanya bersifat sementara karena tergantung dari pendapat guru. Kalau gurunya A, ya muridnya A, tidak muncul di dalam dirinya sendiri tersebut. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kita mengkritik murid kemudian menimbulkan rasa bersalah kepada murid, itu adalah identitas gagal. Identitasnya suksesnya bukan seperti itu. Menjadi guru yang posisi kontrolnya itu adalah penghukum. Kemudian ilusi orang dewasa berat dipaksa. Jadi kita sebagai posisi guru ini kan lebih dewasa daripada anak. Pada umumnya kita beranggapan bahwa orang dewasa itu bisa memaksa anak. Meskipun murid itu maksa murid, padahal itu tidak. Jadi orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Ini adalah salah. Miskonsepsi tentang teori kontrol, tentang bagaimana kita bisa mengontrol anak itu agar menjadi apa yang kita inginkan, itu terkadang kita sering salah paham. Nah, ini makna disiplin. Tadi sudah. Disiplin ini sering kita artikan tentang tata tertib, hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi kita sering memaknai bahwa disiplin itu tentang ini, padahal tidak. Disiplin adalah tentang bagaimana kita berlatih untuk melakukan hal-hal itu secara terus-menerus, secara kontinu, bukan tentang hukuman, bukan tentang tata tertib, bukan tentang ketidaknyamanan. Nah, bagaimana jika disiplin diri ini yang harus kita munculkan kepada anak itu dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini makna tujuan positif. Jadi bagaimana kita itu bisa memunculkan di dalam diri seorang murid tersebut untuk menuju melakukan hal-hal yang mulia, bukan berdasarkan atas perintah orang yang lebih dewasa, bukan berdasarkan atas keinginan dan tujuan yang lain-lain, tapi dia adalah bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Nah, biasanya
Disiplin itu terkait dengan nilai-nilai kebijakan universal. Ada profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebajikan yang semua orang itu memaknai bahwa itu adalah benar. Kemarin sudah ini tidak diulangi. Kemarin sudah masuk. Bagaimana kita menghadapi anak itu agar supaya anak tersebut itu muncul dalam diri secara intrinsik itu anak itu bisa melakukan hal-hal positif. Ini ada yang mendasari anak tersebut melakukan sesuatu, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Seseorang atau anak itu melakukan sesuatu atau perilaku manusia itu ada tiga hal. Ada tiga hal yang menjadi sebab orang itu melakukan sesuatu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak yang sering terlambat, kemudian anak tersebut diberikan hukuman, kemudian besoknya itu anak tersebut masuk lebih awal. Tujuan anak tersebut masuk lebih awal itu kadangkala adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah ini yang dicetuskan oleh Diane Dawson bahwa orang yang berbuat, orang yang melakukan kedisiplinan atau perilaku manusia itu disebabkan karena terkadang menghindari ketidaknyamanan atau menghindari seseorang itu untuk agar dihukum. Ini adalah posisi motivasi yang paling rendah. Kemudian selanjutnya alasan seseorang melakukan sesuatu adalah karena akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak itu sering kita temui melakukan sesuatu itu karena dia akan mendapatkan hadiah, mengharapkan imbalan atau dihargai oleh orang lain. Oh, bocah kayak sebut, bocah kayak atau mungkin bapak ibu guru memberikan hadiah dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, indikatornya bagaimana, Pak? Mudah. Jika anak tersebut itu melakukan hal-hal tersebut tanpa ada perintah, kemudian tanpa melihat seseorang lain itu melakukan kesalahan, misal si A ini selalu berangkat terlambat, maka anak tersebut tidak ikut-ikutan untuk berangkat terlambat. Nah, ini adalah bagaimana anak tersebut itu sudah mulai ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ia percaya, bukan nilai-nilai yang dipercaya oleh orang lain. Oh, wong kaya budal kari, aku tak budal kari. Bukan seperti itu. Ya wis bocah kaya kari seperti aku orang kaya. Itulah anak itu muncul dalam dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini sebenarnya identitas. Kita lihat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jika anak melanggar disiplin, tidak disiplin, maka jangan dihukum. Tapi anak tersebut dilakukan restitusi. Nanti ada restitusi. Restitusi apa? Tadi restitusi itu memunculkan anak itu bahwa dia salah, kemudian dia akan memperbaiki kesalahan tersebut. Itu muncul di dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya untuk menggali itu? Ada yang namanya segitiga restitusi melalui percakapan. Itu ada contohnya. Kemudian identitas gagal. Identitas suksesnya apa? Konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sama sebenarnya intinya hukuman. Tapi konsekuensi itu disepakati bersama. Itu salah. Tapi konsekuensi ini disepakati bersama. Artinya di dalam kita membuat keyakinan kelas, nanti itu ada hukuman yang hukuman tersebut itu disepakati bersama, bukan bersifat tiba-tiba. Kalau hukuman itu adalah bersifat tiba-tiba, semisal anak ramai di depan anak tersebut langsung berdiri di depan kelas, nah itu namanya
atau anak itu langsung disuruh mengerjakan di kelas, itu namanya hukuman. Karena hukuman itu bersifat konstan, tiba-tiba tanpa ada kesepakatan. Tapi jika hukuman itu sudah disepakati sejak awal, kemudian kita bertanggung bersama di satu kelas, kemudian ditempel, nah itu namanya konsekuensi. Jadi ketika anak melakukan hal itu, dia sudah tahu apa akibatnya. Itu namanya konsekuensi. Intinya sama. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu sama. Tetapi siswa itu, kalau hukuman itu siswanya pasif. Kalau konsekuensi siswanya aktif. Dia ikut menentukan bersama. Dan yakin Bapak Ibu, jika memang itu konsekuensi itu disepakati anak bersama, maka anak itu akan langsung mengerjakan. Dia tidak akan timbul beban di dirinya, itu tidak merasa dibebani karena sudah disepakati. Tapi kok ujuk-ujuk dikon, ini anak akan merasa berat. Terkadang anak tersebut bisa timbul kasih menaruh dulu dan hidup-hidup di komfort, hidup di hukum. Tapi jika kita hukuman itu bersifat konsekuensi yang disepakati bersama, maka anak itu akan cenderung untuk melaksanakannya dengan senang hati. Ini menunjukkan identitas belajar. Lanjut, penghargaan efektif jangka panjang. Ini maka sering kita berpikir bahwa penghargaan itu akan bisa membuat anak itu nurut. Kita bisa mengontrol anak. Ya benar, tapi jangkanya dalam waktu jangka pendek. Penghargaan tidak efektif dalam jangka panjang. Terus DKI penghargaan terus. Ini anak-anak nanti akan terbuai dengan penghargaan. DKI penghargaan tidak akan melakukan hal positif. Maka motivasi dalam dirinya anak tersebut akan hilang. Dan yang terlebih parah lagi, anak yang mengharapkan penghargaan itu dia tidak dapat, maka anak tersebut akan kecewa. Semisal anak sudah berusaha untuk berbuat dengan semaksimal mungkin, tapi ternyata dia tidak mendapatkannya, maka akan timbul kekecewaan. Aku rawat yang sedih. Tapi apa yang saya harapkan tidak dapat. Ini akan bisa membuat menghukum dirinya sendiri. Ini banyak Ibu istighfar, kadang besok karnaval ingin untuk hadiah, daerah untuk hadiah, ini akan bisa menghukum. Salah pasti akan mencari kambing hitam. Karena yang diharapkan itu adalah penghargaan. Yang kedua, yang selanjutnya, ketiga, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka oleh pada salah satu anak, kemudian anak yang lain kita tidak beri penghargaan, maka yang tidak kita beri penghargaan itu akan iri dan ini akan berdampak sangat buruk. Akhirnya si anak tersebut yang tidak pernah kita kasih penghargaan atau yang tidak mendapatkannya itu akan iri sehingga timbul kecemburuan. Cemburu terhadap temannya yang mendapat penghargaan, cemburu terhadap gurunya yang tidak memberikan dia penghargaan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dalam sebuah percobaan kelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberi jawaban benar, sementara sebagian yang tidak alhasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi penghargaan ini akan mengurangi ketepatan. Artinya bagaimana? Seorang yang melakukan kesalahan,
Kita sebesar Pak Sulam sering memberi penghargaan kepada muridnya. Ketika nanti ada pemilihan guru terbaik, otomatis Pak Sulam ini akan dipilih oleh anak karena sering mendapatkan penghargaan. Padahal Pak Hakim ini budaya paling serga, paling disiplin, tapi karena dia tidak pernah memberikan penghargaan kepada murid yang sering memberikan penghargaan itu Pak Sulam, maka ketika ada pemilihan guru teladan, guru yang terbaik, maka yang dipilih itu kebanyakan anak-anak adalah orang yang sering dia mendapatkan penghargaan dari seseorang. Jadi pembuatan ya bro, ya kan? Itu kira-kira bro sering ngekei, itu kemarin budali sering kali ya. Jadi contoh umpamanya budali sering kali, tapi ini ketemu karo bocah itu kata-kata bocah iso jawab dikei pulpen, dikei gue, dikei penghapus dan lain. Tapi budali seragam, budali isu, terus mengontrak anak dengan baik. Tapi ini kapan untuk pemilihan secara voting, itu pemilihannya tidak akan tepat. Mesti anak tersebut akan memilih bahwa mesti milih guru. Betul, aku senang sering dikei. Ini manusia. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, jelas. Jadi anak itu karena sering dibuat penghargaan, akhirnya dia itu melakukan sesuatu bukan muncul dalam secara instruksi. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan bisa menghukum. Nah ini penghargaan ini ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan, maka penghargaan itu bisa apa? Bisa menjadi sebuah hukuman bagi dirinya karena tidak dapat untuk luas segel. Sinau mumpeng tapi orang tuh rengking, orang tuh hadiah, bukan munggah. Padha wae sudah rasa sinau. Kemudian motivasi dalam diri secara intrinsik. Nah, ini kalau tadi sekarang coba tentang restitusi. Tadi tentang penghargaan, tentang motivasi. Jadi motivasi ada 3. Karena ingin menghindari, kemudian yang terakhir pelarian, menghindari, kemudian yang ketiga menghargai. Sekarang restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi ini memperbaiki hubungan. Nah, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita ada anak, semisal Ferdi yang sering biasanya meneliti murid ibu Lina, kita jangan langsung menerapkan kepada dia itu penghukum atau merasa bersalah, tapi kita mencoba menerapkan restitusi, menyadarkan bahwa dia itu salah, paham. Ada tiga langkah dalam restitusi. Pertama adalah dalam restitusi segitiga pertama adalah menstabilkan emosi. Percakapannya bagaimana? Ketika kita mendengar anak misal tadi itu membuli konconya, maka tidak dalam langkah restitusi pertama itu kita tidak langsung kita stabilkan emosinya terlebih jauh. Percakapannya yaitu dengan kata-kata tidak apa-apa. Orang itu terkadang sering melakukan kesalahan. Jadi terkadang kita melakukan kesalahan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian di tahap yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan, tindakan salah. Setelah anak tersebut kita tenangkan, yang kedua kita mencoba untuk menggali informasi dari dia, apa tujuan dia melakukan hal tersebut, kemudian apa kejadian dia lakukan. Coba aku ceritain kejadian ini. Tapi sebelum melakukan restitusi, guru juga harus menggali sumber dari beberapa teman yang lain, anak yang lain, karena takut kapan pas wae ditakoi di restitusi tiba anak-anak itu guru.
Maka guru ini juga harus sebelum melakukan restitusi, gurunya juga sudah menggali informasi dari berbagai pihak. Setelah Ferdi, anak tersebut itu mengaku kesalahan, menceritakan secara sendirinya, maka tindakan yang terakhir adalah mencari keyakinan. Jika Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas, maka tinggal kita menunjukkan kepada Ferdi keyakinan kelas mana yang dia langgar. Setelah dia tahu keyakinan kelas yang dia langgar, maka dia akan mencoba untuk memperbaiki. Nah, inilah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, kita mencoba menawarkan apa yang akan. Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kamu ini menjadi seperti apa? Kemudian apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain. Nah, cukup. Langsung kita ke, setelah ini kita akan membuat keyakinan, praktek membuat keyakinan kelas. Ini sedikit. Ini ternyata besar. Jadi Bapak Ibu ini khusus di SDN nomor 2 saya punya menjadi pengasuh bagi anak. Ini saya buat seperti ini karena kondisi di lembaga kita ini kebanyakan anak-anak ini ada yang membuli, kemudian anak-anak ini ada yang sering berkata yang tidak sopan. Nah, dari hal-hal tersebut saya mencoba untuk berpikir bagaimana menciptakan ekosistem lingkungan ini yang nyaman. Karena inti dalam pembelajaran ini bisa dikatakan sukses adalah kondisi pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak. Ini program tujuannya. Dalam menciptakan budaya positif dengan menciptakan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan. Tujuannya dari kegiatan ini adalah meminimalisir tindakan kekerasan di sekolah. Kemudian menciptakan motivasi belajar peserta didik. Jadi ketika sekolahnya sudah aman, nyaman, kemudian akan motivasi belajarnya anak itu akan meningkat karena tidak ada gangguan. Mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan. Munculnya sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Meningkatkan kesadaran akan bahaya sikap bullying terhadap perkembangan mental murid. Kemudian menciptakan karakter yang kuat melalui tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Tolak ukurnya, jika kegiatan ini berhasil, siswa terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi siswa harus dilibatkan dari dalam penyusunan kelas karena kegiatan ini itu bisa berjalan jika kegiatan ini ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian siswa mengetahui tindakan yang seperti dan tidak nampak pada sikap pola asa asi. Siswa memiliki sikap santun, menghargai, menyayangi, menghormati, dan tercatat dalam jurnal kegiatan kelas A3. Insya Allah semoga sambil jalan ini jurnalnya akan saya buat sehingga nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing sebagai kontrol anak untuk agar dia bisa melakukan hal-hal tersebut. Lanjut sekarang kita coba untuk
Secara terakhir tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin kalau dulu itu kita sering melihat peraturan kelas nih, di Pak Sunan ya, peraturan kelas. Tapi sekarang ini adalah keyakinan kelas. Bedanya apa? Bedanya kalau peraturan kelas itu bersifat pasif, anak bersifat pasif, tidak dilibatkan. Orientasinya adalah gurunya yang membuat, terus harus dipatuhi oleh guru. Kalau keyakinan kelas ini murid dilibatkan. Jadi kalau keyakinan kelas ini murid dilibatkan, kemudian kalimatnya berisi kalimat positif. Kalau peraturan kelas kan seringnya kita lihat itu, kalau peraturan kelas berarti tidak boleh datang terlambat. Kemudian tidak boleh berbicara kotor dan lain-lain. Ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ada nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ini lepas dari suku atau latar belakang siswa. Jadi semua terakomodir, tidak membedakan latar belakang siswa. Nah, kenapa keyakinan kelas? Sudah saya sampaikan tadi, jadi peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan guru yang membuat, kalau keyakinan ini dibuat bersama guru dan murid, sehingga nanti akan memunculkan motivasi secara internal di dalam murid tersebut. Jadi teori kontrol kita sebenarnya kan tidak bisa mengontrol anak, karena itu akan bergerak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di dalam keyakinan kelas ini diharapkan anak tersebut, karena dia yang membuat, karena dia yang menyepakati, maka hal tersebut itu secara langsung dia akan melaksanakan apa yang dia sepakati. Jadi sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Nah, tujuannya murid-murid itu akan mendengarkan atau akan melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut, melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan-tujuan yang mulia. Tahapannya bagaimana membuat tahapan keyakinan kelas, yaitu satu, kita melihat daftar kebajikan universal yang ada, kemudian nilai-nilai utama, kemudian sempurnakan daftar. Kita membuat daftar nilai kebajikan ini sudah lanjut. Sekarang membentukkan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, jadi maknanya lebih luas daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataannya itu universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas itu kalimatnya berbentuk kalimat positif. Kemudian jumlah keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua pada sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebelum membentuk keyakinan kelas, yang pertama kita melakukan curah pendapat. Jadi kita bercurah pendapat terhadap anak-anak. Kira-kira anak diajak, ayo kita buat keyakinan kelas, kira-kira apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini atau di sekolah ini. Jadi anak dilibatkan. Kemudian guru kita menuliskan masukan. Kemudian menyusun keyakinan ke kelas dalam kalimat positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini contohnya. Kalau peraturan kelas itu kan setiap anggota perlu. Setelah saya memaparkan materi tentang budaya positif,
Saya mengajak rekan sejawat untuk melihat video aktivitas saya bersama kelas 5 dalam menentukan keyakinan kelas. Dengan melihat video tersebut, Bapak Ibu guru diharapkan mempunyai gambaran bagaimana mengajak siswa aktif dalam menentukan keyakinan kelas. Dan memudahkan untuk simulasi membuat keyakinan kelas pada... Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah aturan yang kita sepakati bersama. Kalian sepakati bersama yang ini akan kita laksanakan. Dan yang bagi melanggar maka ada konsekuensi. Jadi bukan hukuman ya. Jadi konsekuensi itu adalah akibat yang kalian akan terima jika melanggar kesepakatan kelas. Kalau dulu kan ada peraturan kelas, kalau sekarang itu kesepakatan. Bisa ya? Dan kesepakatan kelas ini kita merujuk kepada agar tercipta kelas yang nyaman, aman, dan tenang. Nah, nanti bagaimana Pak cara membuat kesepakatan kelasnya? Kalau kalian kesulitan untuk membuat kalimat, ya, kalau kalian kesulitan membuat kalimat, maka kesepakatan kelas ini kalian tulis saja di note dan kemudian. Nah, keyakinan kelas itu bagaimana Pak? Keyakinan kelas itu harus berupa kalimat positif. Kalau peraturan sekolah, peraturan kelas kan tidak boleh terlambat. Ya, tidak boleh terlambat. Kalau kesepakatan kelas berarti nanti bunyinya dengan kalimat positif itu. Dengan kalimat positif itu berarti bagaimana contoh kalimatnya? Kalau peraturan kelas kan tidak boleh datang terlambat. Kalau kesepakatan kelas berarti bunyinya tidak boleh menggunakan kata tidak. Berarti bagaimana kalimatnya? Saya datang tepat waktu. Saya selalu datang tepat waktu. Kalimatnya positif, bukan kalimat tidak boleh berkata, misal tidak boleh berkata jelek, tidak boleh berkata kotor. Berarti kalimat kesepakatan kelas, kalimat positifnya apa? Selalu bertutur kata sopan. Nah, biasanya kesepakatan kelas ini menggunakan kebajikan universal. Kebajikan universal itu kata-katanya apa? Nah, sekarang ayo kita buat kesepakatan. Kamu itu semuanya Pak Afandi mengajar atau Pak Mahfud mengajar atau kalian setiap hari di sekolah ini kalian ingin yang bagaimana? Ya, ingin apa? On time misalnya, dalam kelas boleh makan misalnya, sambil makan atau apa bebas kamu pengen apa nanti ditulis di sini satu saja nanti tidak boleh sama ya berarti kan tidak boleh kalau contohan aku dini kok ketepaan kodok kolam kok pakai tinggal saja. Tulis nanti di tanggal silakan tulis.
Nanti Pak Afandi yang menyimpulkan. Kelas dari semua ini nanti saya Pak Afandi yang akan merangkum. Pertama, aku ingin kelas kita bersih dan rapi. Kemudian berarti apa kalau aku ingin kelas bersih dan rapi? Berarti kalau ini selalu menjaga kebersihan semua ya, baik kelas, seragam, pokoknya yang kebersihan semua. Nah kalau kita menjaga kebersihan kelas, berarti apa yang akan kita lakukan? Membuang sampah. Kebersihan loh, bukan kebersihan, bukan kelas ya, menjaga kebersihan. Berarti biar mananya lebih kebersihan lingkungan sekolah, kelas dan sekolah mana ya, kelas dan sekolah. Yang kedua, berangkat tepat waktu. Berarti apa? Berangkat tepat waktu. Selalu hadir. Selalu hadir tepat waktu. Gitu. Selalu berangkat tepat waktu, hadir tepat waktu. Tepat. Tiga, wakil. Aku ingin kelasku aman dan nyaman. Berarti kelas aman dan nyaman. Soleka. Aku ingin apa kata-kata? Aku ingin Aku ingin kelasku aman dan nyaman. Nyaman, aman. Menjaga apa? Betul. Terus mulai langsung aku ingin apa? Nyaman. Kalau kali itu 1 kali kos. Anu loh. Yakin. Harus melaksanakan piket masing-masing. Berarti harus melaksanakan piket masing-masing. Berarti ini ya. Sama ya. Ini ya. Ya. Melaksanakan piket berarti selalu menjaga kebersihan kelas kok. Masuk itu ya, sekarang. Terus ingin mengerjakan tugas sendiri. Kalau kalian mengerjakan tugas sendiri itu namanya apa? Kan nyontek. Mandiri ya. Ya, mandiri. Terus berarti menghargai diri sendiri dan orang lain. Sendiri. Jadi video ini loh. Oke, berangkat sekolah tepat waktu berarti sama. Berkata jorok kaki. Ya, tulisan si kuning raket tok. Berarti
Kalau kita berkata memadani, ngomong elek itu berarti tidak menghargai. Sen. Apa? Harus apa? Selalu menghargai dan menghormat. Selalu menghargai. Berapa dicoba nanti kok? Iki sono. Gua apa ini cicer? Kayak YouTube loh Rai. Terus Terus tuh apa juga orang ini dulu? ya gak apa-apa iki ya menghargai diri sendiri dan orang Lain. saiki kan ono berkata jorok iki tidak ada pembulian sopan bukan ingin berperilaku sopan. foto ya menambah bunga dan fasilitas sekolah berarti santri apa sen juga ada jenenge dan fasilitas sama kan gak ono ngomong elek gak ono pembulian berarti kan menghormati Di rumah menghargai Sopo. dan apa bertutur kata satu santun sing nomor terakhir 6 iki ingin agar kita menambah bunga dan fasilitas sekolah kesepakatan kelas berarti merawat apa merawat benda di pokoknya merawat fasilitas apa merawat barang-barang yang ada di merawat ngono ya merawat berarti kabeh wae ono sing apa sing ngono iki apa benda-benda yang ada di kelas dan sekolah adalah milik bersama ngono yang harus di Aku wis jane Ra. jaga iya cok ganti nama di Ya, jarak. sekolah cepet-cepet dong adalah milik bersama ya apa oh langsung kon ngene lah Ra dijaga dan dirawat ini adalah Pak Afandi. Astagfirullah. sepakat ya sepakat ayo saya coba satu-satu mungkin dari Pak Mahfud kita coba untuk melihat membuat peraturan kelas membuat keyakinan kelas di mana kalau kita belum pernah membuat keyakinan kelas maka yang perlu kita identifikasi pertama itu adalah peraturan kelas yang ada di kelas kita. Mungkin dari Pak Mahfud bisa menuliskan satu di sana yang sebelah peraturan dulu. Nah peraturan kelas ini kan biasanya kalimatnya kalimat negatif, dilarang, tidak boleh. Satu saja Pak. Terus positif dulu. Ya, peraturan dulu. Peraturan kan negatif, tidak boleh atau dilarang. Ya, tidak apa-apa. Bisa. Tidak boleh datang terlambat. Pak Sofi, monggo. 2. Peraturan kelas, mungkin atau peraturan sekolah boleh. Iya, kalimatnya biasanya kalimat negatif, dilarang, tidak boleh. Iya. Dilarang jotos
empat saja coba kita rekomendasikan. Dilarang bicara kotor dan tidak baik. Buku ulang. Satu. Dilarang mencaci di depan teman-temannya. Ya, biasa. Pak Hakim. 1, 2, 3. 3 itu berada. Jadi kan kita lihat peraturan saja. Mungkin secara tidak langsung kan tidak tertulis peraturan kelas kan tidak. Secara tidak tertulis kan ada. Mungkin vandalisme dalam coret. Dilarang berat. Satu lagi full. Sampai geser-geser. Oke, anak ini ada 5 Bapak Ibu. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. 1. Kira-kira di poin 1 tidak boleh terlambat masuk sekolah itu masuk di kebajikan universal yang mana? Kalau mana? Disiplin dong. Jadi nomor 1 disiplin. Kemudian dilarang bicara kotor atau tidak baik. Ini masuk ke kebajikan universal, menghargai atau menghormati. Yang 3, dilarang mencaci maki di depan sama ini ya. Dilarang lanjut yang ketiga sudah menghormati berarti peduli. Kira-kira yang ketiga menghormati, menghargai. Ketiga dilarang mencaci maki di depan teman. Hampir sama. Dilarang berisik pada waktu guru menerangkan. Sama menghormati. Jadi menghargai gitu. Masuk guru di ruangan jeruk kosong. Keempat peduli. Dilarang berisik, dilarang mencoret diri.
Berarti apa? Peduli terhadap lingkungan. Perlunya kalimatnya di kalimat positif itu. Peduli sekitar. Peduli atau lingkungan sekolah adalah tanggung jawab kita, boleh bisa. Nah kan di praktek ya kalau Iya Pak, masuk itu sih. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. lingkungan sekolah. Bentuknya kan tanggung jawab juga ya. Tidak bisa berubah. Seperti itu. Nah, menjaga lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini jadi keyakinan kelas ini adalah tidak terlalu banyak, 4 agar mudah diingat. Kemudian maknanya abstrak. Jadi ketika ono bocah ngerameni, ono bocah bully, ono bocah itu kan maknanya abstrak, menghargai, kemudian menghormati, kena kabeh. Kalau tiba-tiba kita di peraturan kelasnya cuma tidak boleh ramai, tidak boleh ramai, tapi anak itu enggak ramai, tapi menang wae orang gak ada pelajaran. Lah kedua itu. Nah, berarti kita pakai yang menghargai antar sesama dan menghormati cukup. Maknanya abstrak, luas keyakinan kelas. Nah, setelah kita buat keyakinan kelas, kita sepakati bersama, yaitu konsekuensinya bagi yang makna yang lebih luas lagi. Ketika kita menghargai antar sesama, itu yang nampak itu bagaimana, yang tidak nampak itu bagaimana. Kita praktekkan ke anak-anak, kita buat konsekuensi. Setelah kita membuat konsekuensi, maka kita harus pahamkan tugas anak itu apa, tugas guru apa, kemudian yang nampak apa, yang tidak nampak apa. Semisal menjaga lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama, maka tugas gurunya itu apa, tugas muridnya itu apa, kita harus jelaskan ke anak. Dan keyakinan kelas ini itu bisa berubah-ubah. Setelah ini 3 bulan atau 1 minggu pengen dirubah apa? Kita sepakati lagi, atau pada setiap pembelajaran tatap muka boleh. Jadi sifatnya ini elastis, kondisional. Di terakhir terima kasih kehadirannya, semoga nanti bisa diterapkan di anak-anak. Yang terpenting setelah ini kita akan belajar nanti di pertemuan lagi itu tentang restitusi segitiga. Jadi ketika anak melanggar keyakinan kelas ini, maka penanganannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau toh itu tidak langsung kita lakukan dengan segitiga restitusi, anak tersebut sudah yakin dengan kesalahannya, ya tidak apa-apa. Tapi anak itu kok tidak mau mengakui kesalahannya, coba kita lakukan segitiga restitusi. Jadi itu cukup. Semoga hari ini bermanfaat, dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih sudah mau datang dan hadir memenuhi undangan saya. Mohon maaf jika tidak bisa memberikan sesuatu, cuma bisa memberikan dengan ala kadarnya, minumnya pun tidak ada. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofi, isi dengan siapa kita?